kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa, agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Assalamualaikum, Eko. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Bu. Nanti sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita mau coaching sebentar ya Pak Eko ya. Iya, Bu. Untuk malam ini nih, apa nih yang pingin Pak Eko omongin dengan saya? Iya nih, Bu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Sunarti sudah bisa meluangkan waktunya untuk sesi coaching pada hari ini. Jadi yang mau saya bicarakan dengan Ibu Sunarti ini terkait dengan pembelajaran saya nih, Bu, di sekolah. Saat saya mengajar itu siswa itu kurang termotivasi nih, Bu. Gitu, Bu. Jadi dari pembicaraan kita nanti nih, apa yang pengen Bapak dapatkan? Jadi dari hasil bicara kita hari ini, harapan saya itu ingin nantinya saya bisa membuat siswa itu lebih termotivasi dalam hal pembelajaran yang saya buat untuk siswa itu lebih menyenangkan itu, Bu. Jadi pembelajaran itu saya buat menyenangkan sehingga siswa itu bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Jadi tujuan Pak Eko di sini ingin menjadikan pembelajaran Pak Eko itu lebih menarik ya Pak ya, dan sehingga bisa membuat anak lebih termotivasi ya Pak ya. Iya, benar sekali, Bu. Menciptakan suasana positif dan menarik bagi peserta didik, sehingga mereka itu merasa fokus, termotivasi, sehingga semangat untuk menikmati proses belajar itu, Bu. Oke. Jadi ini terkait dengan pembelajaran Pak Iko ya Pak ya di kelas, supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih menarik, sehingga membuat anak-anak itu lebih fokus dalam mengikutinya ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. menurut Pak Iko nih ya, idealnya pembelajaran yang menarik itu seperti apa Pak Eko? Idealnya pembelajaran yang menarik itu siswa dengan antusias, Bu, antusias mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dia fokus saat guru menjelaskan, mempraktekkan, dan dia mengikutinya sehingga peserta didik itu bisa mengikuti dengan semangat. Jadi menurut Pak Eko, pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang membuat anak-anak itu menjadi antusias mengikuti pembelajaran Pak Eko, kemudian fokus dalam mengikutinya ya Pak ya. Oke. Iya, Bu. Terus ini nih Pak, kalau seandainya nih Pak kita bikin skala nih untuk pembelajaran Pak Eko nih. Pembelajaran Pak Eko saat ini tuh berada di level berapa? Skala yang berada di pencapaian pembelajaran saya saat ini masih berada di angka 6 ya, Bu. Kalau saya pribadi
menilai, nggih. Terus nih, kalau saat ini nih pembelajaran Eko itu berada di skala 6 nih. Nah, menurut Pak Eko nih ketika tercapai nih pembelajaran sesuai yang Pak Eko inginkan nih, itu nanti akan berada di level berapa, Pak? Harapan saya nanti untuk keberhasilan pembelajaran yang saya laksanakan, yang saya katakan berhasil itu nanti bisa berada di angka 8. Oke. Jadi menurut Pak Eko nih ya, ketika nanti pembelajaran Pak Eko itu dikatakan berhasil, itu nanti berada di skala 8 ya Pak Eko ya? Nggih, benar sekali, Bu. Oke, menarik sekali Pak Eko. Eh, menurut Pak Eko nih, untuk menciptakan pembelajaran yang menarik lagi tadi, yang antusias, yang fokus, terus anak-anak bisa mengikuti itu bisa dalam bentuk apa Pak Eko? Mungkin yang pertama menurut saya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang nantinya bisa menyenangkan, yang bisa membuat siswa itu termotivasi, yang pertama mungkin saya lebih detail dalam mempraktekkan gerakan yang saya contohkan itu mungkin Bu ya. Terus yang kedua dengan cara memodifikasi media pembelajaran mungkin Bu ya. Dan yang ketiga menurut saya bisa juga dengan saya mengadakan kompetisi Bu ya. Setiap minggunya mengadakan lomba, saya mengadakan kompetisi itu Bu. Jadi siswa itu bisa lebih termotivasi ketika mengikuti pembelajaran karena tujuan endingnya mereka itu akan melakukan akan mengikuti kompetisi yang saya rencanakan untuk diadakan nantinya setiap minggunya itu Bu, mungkin. Oke, menarik sekali nih Pak nih. Kata Bapak nih, nanti ketika menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu, Pak Eko akan berencana memberikan contoh yang lebih detail ya Pak ya, dalam prakteknya Pak ya. Kemudian terus memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa, nah sehingga itu bisa menimbulkan motivasi anak Pak ya. Nah, oke. Selain itu juga tadi kata Pak Eko itu akan mengadakan kompetisi antar kelas Pak, benar? Oke. Oke. Benar sekali Pak. Jadi Pak, selain ketiga hal itu, ada lagi nggak Pak Eko? Nggak ada Bu, kira-kira itu aja. Oke, menurut Pak Eko 3 itu sudah cukup ya Pak Eko. Oke, dari ketiga poin tadi nih ya Pak Eko, menurut Pak Eko mana yang lebih memungkinkan dilakukan terlebih dahulu? Yang mana Pak Eko? Kalau menurut saya mungkin memodifikasi media pembelajaran mungkin Bu ya. Karena menurut saya di sana terletak kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Jadi ketika apalagi nih di sekolahan saya itu kan di samping ini alat-alatnya terbatas, nah itu saya berusaha juga mungkin akan memodifikasi media pembelajaran yang nantinya menunjang siswa untuk lebih termotivasi sehingga mereka itu senang untuk bisa melakukan suatu gerakan yang akan saya contohkan atau berikan itu. Mungkin itu. Oke. Jadi menurut Pak Eko nih dalam memodifikasi pembelajaran ini benar-benar akan bisa ya Pak ya mengundang murid jadi lebih fokus dan itu merupakan hal menarik ya Pak ya. Dan kira-kira itu menurut Pak Eko memang kayaknya berhasil gitu Pak ya. Oke. Jadi gini Pak.
Terus ketika Pak Eko akan melaksanakan ini nih, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Eko? Menurut saya yang bisa membantu saya ketika membuat media pembelajaran itu tentunya peserta didik bisa membantu, Bu. Dan juga di sekolahan saya itu ada, Bu, guru yang menurut saya kreatif, bisa walaupun beda ini, Bu, beda mapel, cuman bisa beliau membantu itu, Bu. Jadi menurut Pak Eko nih ya, yang bisa membantu Pak Eko ini adalah rekan sejawat atau guru Pak Eko ya, meskipun beliau itu bukan satu mapel dengan Pak Eko, tetapi bisa membantu Pak ya, karena beliau itu kreatif gitu Pak ya. Oke, betul sekali. Kira-kira nih Pak Eko nih, kapan Pak Eko akan melakukan kegiatan ini Pak? Mungkin secepatnya, Bu ya, karena menurut saya ini sudah ada gambaran, jadi setidaknya hal yang sudah ada niatan yang baik, menurut saya sesegera mungkin harus dilaksanakan. Mungkin pembelajaran mapel saya yang akan datang, saya akan berusaha untuk melaksanakannya, Bu. Begitu, Bu. Oke. Berarti kapan itu Pak mapel pelajaran yang akan datang? Seminggu ini atau 2 minggu ke depan? Kapan itu Pak? Insya Allah minggu depan, Bu. Oke, minggu depan. Menarik sekali. Oke deh Pak. Kayaknya nih waktu kita nih nggak memungkinkan ya untuk ngomong terlalu banyak lebar karena memang waktu kita terbatas. Nah, dari sampai di titik ini, apa nih yang bisa Pak Eko simpulkan tentang pembicaraan kita malam ini? Yang dapat saya simpulkan terkait dengan pembicaraan kita malam ini, untuk menurut saya kalau untuk menciptakan siswa itu lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan, maka seorang guru itu harus kreatif untuk bisa merancang sebuah media pembelajaran, sehingga mereka atau peserta didik ini, mereka terpacu untuk bisa melakukannya, Bu. Karena lebih semangat, karena hal yang menyenangkan bisa memacu mereka untuk lebih semangat mencoba dalam hal tersebut. Dan juga menurut saya nantinya di samping dari media pembelajaran yang saya buat itu, saya juga harapannya nanti akan mengadakan kompetisi tadi, Bu. Nah, itu salah satunya untuk bisa membuat siswa itu lebih bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Nah, itu, Bu. Karena kalau kita mengadakan kompetisi dalam setiap tujuan, mungkin itu menurut saya siswa itu akan lebih fokus dalam pembelajaran, Bu, karena mereka akan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Mungkin itu, Bu. Oke, menarik sekali nih kesimpulan Pak Eko, luar biasa ya. Jadi menurut Pak Eko itu seorang guru itu memang harus kreatif dalam menciptakan pembelajaran, yang mana dengan pembelajaran tersebut bisa mengundang peserta didik untuk lebih fokus mengikuti pelajaran Pak Eko, lebih menyenangkan lagi, sehingga tujuan pembelajaran Pak Eko itu bisa tercapai dengan maksimal ya Pak ya. Apalagi nih nanti Pak Eko tuh di akhir nanti tuh akan ada sebuah kompetensi ya Pak ya. Nah, itu bisa sebagai pemicu utama untuk anak bisa lebih giat lagi mengikuti pembelajaran dari Pak Eko. Nah, bukan begitu Pak Eko? Oke, benar sekali, Bu. Maka dari itu mudah-mudahan ya apa yang sudah kita bicarakan ini dapat terlaksana nantinya, Bu. Oke, semoga benar Pak ya, semoga memang rencana Pak Eko tuh benar-benar terrealisasi dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Pak Eko. Ya, tetap semangat Pak Eko. Oke, siap. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak atas waktu yang telah Pak Eko luangkan kepada saya untuk bercakap-cakap ngobrol ringan nih di malam ini nih. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi ya Pak Eko ya. Oke, siap Bu. Kita akan melihat perkembangan dari rencana dari Pak Eko tersebut. Oke Pak Eko? Siap Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti sudah meluangkan waktunya dalam proses coaching pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu beri, yang sudah kita bicarakan ini dapat memberi pencerahan bagi saya untuk nantinya saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Assalamualaikum Ibu Sunarti. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana nih Bu kabarnya? Kok Ibu Sunarti kelihatan lesu sekali nih? Ya, kabarnya kayaknya kurang mengenakan dah, Pak. Bisa Ibu sampaikan apa nih, kenapa nih Ibu jadi bisa lesu seperti ini? Ya, masalah pribadi sih Pak sebenarnya. Makanya tadi juga saya minta sama Pak Eko kan untuk bantu saya. Saya pengen di coaching deh sama Pak Eko, biar mudah-mudahan aja nanti setelah nanti di coaching bisa menjadikan tercerahkan lah dari masalah saya ini. Terus terang saya bingung Pak. Oh iya, Oke, mudah-mudahan bisa membantu dari pembicaraan kita hari ini, Bu ya. Kira-kira yang membuat Ibu Sunarti bingung ini apa ya, Bu ya? Gini loh Pak, akhir-akhir ini nih, saya itu bingung. Saya itu sudah setiap hari bangun lebih pagi, lebih awal. Tapi kok rasa-rasanya tuh saya tuh berangkat kerjaan tuh kok masih terburu-buru gitu. Kok nggak bisa agak santai gitu. Masih aja rasanya kayak terkejar-kejar waktu, takut telat lah, takut apalah. Padahal bangun tuh sudah lebih pagi sekali. Tapi setiap hari seperti itu Pak, saya tuh jadi bingung Pak. Yang salah tuh di mana gitu Pak. Kenapa Ibu Sunarti kok bisa menyimpulkan hal seperti itu yang bisa ini nanti menimbulkan rasa bingung Ibu? Ya itu tadi Pak, sudah bangun pagi, lebih awal mengerjakan kegiatan juga setiap pagi tuh rutinitas pagi setiap hari seperti itu. Tapi kok untuk melihat jam katanya kok agak terlambat lagi, mepet-mepet gitu, nggak lebih awal banget gitu loh Pak. Takutnya tuh kalau seperti ini terus tuh bisa membuat kinerja saya tuh menurun Pak. Takutnya seperti itu. Jadi itulah yang bikin saya bingung tuh. Oh, Itu Ibu ya. Idealnya harusnya seperti apa sih Bu, biar tidak seperti itu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya sih idealnya saya itu bisa menyelesaikan tugas di rumah nih sebagai seorang ibu rumah tangga juga kan, sebagai seorang ibu
bisa mengerjakan tugas di rumah itu dengan selesai dengan bagus, kemudian juga bisa menyelesaikan tugas di sekolah dengan baik juga, berangkat nggak usah terburu-buru tapi tepat waktu gitu loh Pak. Oke. Nanti harapan Ibu sesudah mengikuti sesi pembicaraan kita pada hari ini itu apa ya Bu? Ya harapan saya sih nanti nggak merasa terburu-buru lagi Pak. Ke sekolah itu lebih pagi, pekerjaan di rumah selesai, perasaan senang, nggak merasa was-was gitu. Jadi kan enak Pak menjalaninya Pak. Iya benar Bu. Jadi kalau misalnya kita itu bisa ini ya Bu, bisa memanajemen waktu mungkin Bu ya. Itu mungkin kalau kita bisa memanajemen waktu dalam artian nanti paginya itu tidak tergesa-gesa, itu mungkin Bu ya, manajemen waktu kira-kira. Jadi apa nih Bu rencana Ibu agar tidak tergesa-gesa bangun tidur lagi nih Bu? Ketika paginya tidak tergesa-gesa. Rencana saya nanti sih gini, karena menurut saya nih Pak, yang membuat tergesa-gesa ini kan kondisi ketika saya harus menyiapkan sarapan ya Pak. Nah, menyiapkan sarapan, terus mengurus anak, itu tuh lebih banyak menyita waktu saya. Jadi rencana saya itu, saya mau ini, masaknya lebih awal aja Pak. Karena kayaknya itu dah yang banyak menyita waktu saya itu. Jadi saya pengen nanti tuh masaknya mungkin malam aja deh. Biar paginya itu nggak usah masak-masak lagi. Jadi langsung gitu aja. Saya kira tuh itu Bang yang membuat banyak menyita waktu tuh ketika menyiapkan sarapan untuk keluarga itu Pak. Kira-kira kalau itu masaknya malam, paginya nggak basi lah Bu? Enggak lah Pak, kan antara malam sama pagi itu enggak terlalu jauh jamnya tuh. Iya, iya. Oke. Apalagi stok makanan di kulkas ada ya Bu ya, banyak ya. Iya, banyak. Oke. Kira-kira nih Bu, selain rencana Ibu untuk mengatasi agar Ibu tidak tergesa-gesa, tadi kan Ibu memasak itu di malam hari, biar paginya itu tidak terlalu sibuk, karena mungkin menurut Ibu itu yang memakan waktu ya Bu ya, terlalu banyak. Nah, selain itu ada lagi Bu? Apa ya? Kayaknya membagi tugas deh Pak, kayaknya Pak. Membagi tugas dengan anggota keluarga. Kayaknya itu pas juga itu. Jadi saya juga harus membagi tugas dengan suami dan juga anak-anak. Jadi tidak semuanya saya yang melakukan di pagi hari. Nah, seperti itu. Oh gitu Bu ya. Oh jadi tadi selain Ibu membagi waktu dengan memasak di malam hari, terus membagi tugas dengan orang rumah. Nah, selanjutnya kira-kira nih siapa nih Bu yang bisa bantu Ibu nih, yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Yang bisa membantu saya ini, saya kira sih suami ya Pak ya, karena kebetulan kan yang paling dewasa kan memang suami. Kalau anak-anak saya kan masih kecil-kecil, jadi yang bisa memungkinkan sekali bantu saya itu suami Pak. Oh iya, oke. Jadi suaminya selalu siap Bu ya untuk siap membantu Ibu. Insya Allah harus siap dah Pak. Kalau nggak siap jadi minta tolong lah supaya siap lah. Namanya Iya, juga benar. keluarga kan ya Pak. Nggih, nggih. Setidaknya kalau terlibat kan suami Ibu bisa membantu Ibu
itu bisa meringankan ya Bu ya, meringankan Ibu dalam pekerjaan Ibu, sehingga Ibu di pagi harinya walaupun sudah bangun pagi, Ibu tidak tergesa-gesa lagi Bu ya, kalau sudah bisa sudah membagi waktu, sudah membagi pekerjaan Ibu, dan juga yang tadi masak di malam hari Bu ya, itu. Ya, benar Nah, sekali Pak. benar. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana ini akan Ibu laksanakan Bu? Kayaknya secepatnya aja deh Pak ini Pak. Biar besok nih nggak kejadian lagi yang rasa was-was, rasa tergesa-gesa itu. Kayaknya malam ini aja deh saya langsung action, langsung mengerjakan, kan lebih cepat kan lebih bagus ya Pak ya. Hal yang baik itu memang harus dilakukan sesegera mungkin ya kan Pak? Iya, benar-benar Bu Ngge. Saya setuju dengan Ibu nih, ya, karena sesuatu yang sudah ibaratnya dapat ini ide dan rencana yang sudah bagus, langsung dilaksanakan aja Bu, ya. Saya setuju tuh Bu. Oke. Eh, Kira-kira nih Bu, nanti sesudah selesai dari pembicaraan kita hari ini nih, harapan Ibu apa nih Bu yang sudah Ibu rencanakan nanti? Harapan saya ini ya segera terlaksana sesuai dengan rencana tadi Pak. Hmm. Ya mudah-mudahan Bu ya bisa terlaksana apa yang sudah Ibu rencanakan. Menurut Ibu Sunarti, apakah nanti ada kendala Bu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Mungkin kalaupun ada kendala ya nggak terlalu begitu. Mungkin kendalanya Pak nanti ketika anak rewel aja sih kalau malam-malam tuh. Mungkin jadi tertunda-tunda. Anak rewel Bu ya. Tapi itu Bu, kemungkinan bagaimana kita cara tetap komitmen dengan apa yang sudah direncanakan agar bisa nanti terlaksana, agar nanti Ibu tidak tergesa-gesa lagi Bu ya kalau pas pagi gitu Bu ya. Itu berarti komitmen itu. Benar, Pak. Oke. Kira-kira apa nih Bu kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu? Kesimpulannya sih dari pembicaraan kita ini nih, saya tuh harus bisa memanajemen waktu dengan baik ya Pak ya, antara pekerjaan rumah sama kegiatan di sekolah, terutama nih untuk kegiatan pagi nih memang harus menyelesaikan dulu kegiatan di rumah, harus bisa selesai semuanya dan tidak menghambat saya ketika nanti pergi ke mengajar Pak. Nah seperti itu, begitu kesimpulannya. Jadi saya bisa berangkat kerja itu dengan lebih senang, tidak merasa terbebani, seperti itu Pak. Iya benar Bu. Berarti Bu ya, Ibu berusaha untuk bisa manajemen waktu dengan membagi tugas dengan suami, dan malamnya menyiapkan masakan agar paginya tidak terlalu repot, sehingga Ibu di pagi harinya walaupun sudah bangun pagi, Ibu sudah pas berangkat ke sekolah tidak terlalu tergesa-gesa Bu ya, karena kalau tergesa-gesa itu bawaannya ketika ke sekolah kurang nyaman Bu ya. Gitu. Oke Bu, mungkin ada yang Ibu ada sampaikan lagi Bu? Cukup deh Pak, kayaknya itu aja.
Terima kasih banyak loh Pak, waktunya udah bantu saya nih ngobrol curhat nih. Saya jadi lebih dicerahkan, jadi nggak bingung lagi Pak ya. Makasih banyak nih. Enggak Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih loh Ibu sudah bersedia bicara dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya dari hasil pembicaraan kita pada hari ini. Oke, selalu semangat Bu Sunarti. Jangan Terima kasih. jangan lesu lagi ya. Ibu rumah tangga harus Oke. kuat ya. Apalagi Bu Sunarti sebagai punya anak. Nah itu anaknya nanti melihat ibunya lesu, lemes, nggak semangat juga nanti ya. Nah itu selalu semangat Bu. Ya. Terima kasih Pak Eko ya, sudah dikasih sharing pencerahan nih. Terima kasih banyak Sama-sama atas Bu. waktunya juga. Oke. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sunarti.